Cek. Oke. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal nanti terkait tentang rencana tindak lanjut saya model pembelajaran SEN. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan dari Guru PJOK Kecamatan Gubeng yang tergabung dalam komunitas belajar KKD PJOK Kecamatan Gubeng yang berbahagia semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan mohon waktunya saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut model pembelajaran sport education model, yaitu terkait tentang pembelajaran sepak bola gawang plastik atau yang disingkat sebol ganti. Nah, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, apabila ada yang kurang jelas atau penyampaian saya masih belum pas, nanti akan saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita diskusi bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa tertularkan dan bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan semuanya. Yang jelas ini kalau saya pribadi, sebetulnya pembelajaran ini sudah ada, cuman bahasanya ini yang sudah digonta-ganti. Jadi kalau bahasa Inggris saya agak ribet, ya kan. Sebenarnya ini adalah permainan modifikasi, cuman dibentuk seperti bahasa sport education model. Oke, saya perkenalkan, nama saya Rizal Tafim dari SD Negeri SDN Erlangga 1 198 PKG PJOK kelas G1 009 Surabaya, Jawa Timur. Lanjut. Nah, inilah latar belakang kenapa saya menyampaikan pembelajaran yang saya sampaikan tadi, di mana peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang disebut Gen Z, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Maka dari itu, kita sebagai guru harus memaksa anak-anak untuk mengurangi, kalau bisa menghilangkan. Tapi itu sulit. Tetapi paling tidak kita bisa mengurangi anak-anak dengan memberikan permainan. Penjaskes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan, motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Dari ini latar belakangnya adalah intinya kita memaksa untuk anak-anak membentuk pola hidup sehat dengan mengembangkan keterampilan fisik, motorik, kemudian afektif, kognitif, dan motorik. Jadi semuanya harus kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya adalah tujuan program yang saya buat. Yang jelas, saya ingin menumbuhkan kerjasama antar tim secara keseluruhan. Jadi kalau kita membuat permainan, otomatis kita harus mengajarkan kepada anak-anak selalu belajar untuk bekerja sama dengan timnya. Karena yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak kalau kita bentuk permainan tim itu pasti akan terjadi perselisihan. Nah, itu bagaimana cara kita memberikan edukasi kepada anak-anak agar pada saat melakukan permainan yang bersifatnya kompetisi itu harus diberikan edukasi agar tidak terjadi perselisihan. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan
Di semua sekolah, bahkan di saya sendiri, kalau kita memberikan pembelajaran kompetisi ke anak-anak, itu pasti terjadi yang namanya persesian, karena ada grup, ada tim, dan tim itu kepingin menang semuanya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan sosial. Nah, sosial kepada teman-temannya. Kemudian sekarang semua sekolah di Surabaya khususnya karena menerima murid inklusi. Nah, itu tugas kita, harus bisa memberikan wawasan kepada anak-anak untuk menggandeng anak-anak yang berkebutuhan khusus yang harus ikut tergabung dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas fisik. Dan yang terakhir adalah membangun karakter. Kenapa karakter saya taruh di bawah? Ini adalah tugas kita menjadikan karakter anak-anak didik kita menjadi yang baik. Karena panjenengan semua juga mungkin tahu kondisi anak-anak kita di sekolah bagaimana, karakternya juga harus kita paksa agar menjadi anak yang baik. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah capaian yang diharapkan, yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran berdiferensiasi. Selalu melibatkan peserta didik, karena yang disampaikan adalah agar anak-anak selalu belajar untuk mandiri, tidak tergantung kepada gurunya, karena kita semuanya sudah berbasis kurikulum merdeka, di mana anak tersebut diberikan kebebasan untuk menerima pembelajaran. Selanjutnya, eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Selanjutnya, proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi anak-anak yang jelas kita semuanya sudah memberikan ada bahasa-bahasa lain, PJBL, kemudian apalagi itu ya yang berbasis proyek seperti itu. Selanjutnya, nah inilah struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan sepak bola. Murid yang terlibat adalah kelas 4, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kemarin saya memberikan pembelajaran kepada semua siswa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Semua terlibat mengikuti pertandingan. Selanjutnya penanggung jawab yang jelas adalah kepala sekolah, kemudian KBS, Komite Belajar Sekolah, komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi, di mana di situ disebut bangun jiwa raga, agar raga kita selalu bangun dan jiwanya juga selalu bangun, seperti itu. Yang terdiri dari beberapa kelas, guru mapel dalam pengarahan publis, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Selanjutnya kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi pembelajaran yang saya berikan kemarin adalah murni anak-anak itu bekerja sendiri. Kita berikan arahan, nanti ada yang jadi ketua panitia, ada yang jadi supporter, ada yang jadi pemain, ada yang jadi wasit, ada yang jadi juri scorer, kemudian ada yang lain-lain, seperti itu. Selanjutnya, nah inilah kapasitas yang dimiliki. Di tempat saya hanya memunculkan 3 modal. Yang pertama adalah modal manusia atau aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian kualifikasi akademik yang lainnya seperti tenaga kependidikan. Dan selanjutnya adalah murid yang berjumlah 108 di kelas 4. Masing-masing kelas mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ada yang jadi peserta, ada yang jadi wasit, official, dan supporter. Dan yang belum. Yang terakhir adalah aset lingkungan, di mana sekolah saya memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Artinya tidak terlalu kecil
dan bisa digunakan untuk melakukan praktek pembelajaran. Dan yang paling penting adalah sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Selanjutnya, oke, inilah adalah rencana evaluasi, di mana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Jadi kemarin saya memberikan model pembelajaran sepak bola gawang plastik. Kemudian saya berikan umpan balik kepada anak-anak bagaimana setelah melaksanakan kegiatan tersebut. Ternyata responnya sangat luar biasa dan anak-anak senang dan minggu depannya meminta lagi. Seperti itu. Terus selanjutnya selalu mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Itu otomatis karena kita harus ada bukti nyatanya berupa foto dan berupa video. Selanjutnya yaitu mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Jadi anak-anak kita lakukan tes kebugaran kepada anak-anak sebelum melakukan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah memberikan kuesioner atau wawancara kepada anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, inilah kemungkinan tantangan bagi saya memberikan pembelajaran model SEM itu, yaitu pada cuaca otomatis. Yang jelas kalau pada mode seperti ini hujannya tidak menentu, maka dari itu adalah tantangan bagi saya. Apabila terjadi hujan, otomatis pembelajaran itu tidak akan bisa berjalan dengan baik atau berjalan dengan efektif. Kemudian apalagi kalau panas terik matahari, pasti anak-anak akan terasa mengganggu atau tidak fokus pada mengikuti pembelajaran. Kegiatan dapat ditunda atau diganti hari lain. Selanjutnya kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Jadi saya kira di semua sekolah pasti halamannya akan terjadi bentrok kelas antara misalnya guru satu dengan guru yang lain. Dan itu pun harus kita berikan solusi bagaimana cara bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut biar agar berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya adalah kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif, otomatis di situ akan terjadi kegiatan yang selain pembelajaran, contoh ada pada saat jam istirahat, anak-anak yang lain seperti itu. Selanjutnya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Selanjutnya. Ya, coba. Nah. Selanjutnya, komplain kita laksanakan sesuai jam pembelajaran PJOK, Pak Karyoya. Ini kegiatannya harus kita lakukan pada saat jam pembelajaran PJOK. Tidak boleh di luar jam pembelajaran. Ya, oke. Nah, yang terakhir, thank you. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Itu sekedar sharing saya, implementasi saya. Saya mohon izin kepada rekan-rekan yang lebih senior untuk bisa memberikan masukan kepada saya. Saya juga belajar seperti itu karena di sini ada senior-senior yang sudah berpengalaman, ya seperti itu. Jadi sekilas apa yang saya sampaikan, rencana tindak lanjut terkait model pembelajaran SEM, Sport Education Model. Nah ini Pak Karyo ini betul saya. Oke, setelah ini saya beri kesempatan untuk mungkin ada yang mau bertanya. Oh, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Untuk Sport Education Model tadi luar biasa, Mbak Reza. Yang saya tanyakan aplikasi ke sekolah. Biasanya kan tadi disampaikan biasanya bentrok dengan kelas yang lain. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ari. Oh, luar biasa rekan kami. Jadi bagaimana cara memberikan solusi apabila terjadi bentrok kelas? Nah, artinya kalau di jam pembelajaran yang sama, otomatis
kita harus bisa berkomunikasi dengan rekan kerja. Jangan sampai komunikasi ini hilang karena ingin kita sendiri. Nah, jadi kita harus mengajak komunikasi kepada teman rekan kita. Hari ini saya mau seperti ini. Nah, minggu depannya seperti itu, kita gantian. Itu namanya kolaborasi. Ya, itu kali ya. Jadi kita harus bisa mengajak komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita. Oke, satu lagi terakhir ini. Terima kasih. Terima kasih apa yang diberikan oleh Pak Lema tadi. Sebenarnya pelajaran itu luar biasa sekali. Kalau memang betul-betul itu tidak terlaksana. Kalau hanya sekedar formalitas sebagai melengkapi dari materi ajar, saya kira tidak ada artinya buat anak-anak muda. Karena ini memerlukan waktu yang lama, tidak seperti semudah membalik tangan yang mengondisikan anak sebagai panitia, sebagai juri pemain dan lain sebagainya. Bahkan ini model pembelajaran ini tidak ada gimana. Karena apa? Di zaman kita ini kan hanya waktunya. Sekarang ini saya sudah setengah kalau nggak salah. Mohon untuk penjelasan tindak lanjut daripada materi yang dengan diberikan ini biar bisa efektif tepat sasaran pada anak-anak yang apa yang bisa praktekkan. Jadi bukan hanya sekedar menceritakan saya mengajar seperti ini, saya ini harus betul-betul dia melibatkan sesuai dengan materi penjelasan. Terima kasih. Siap. Oke. Inilah kebenaran untuk rekan kami. Luar biasa. Jadi sebetulnya saya pribadi sudah menerapkan, Pak Karyo. Sudah menerapkan karena didik bahwa model pembelajarannya nanti anak-anak seperti ini. Kalian nanti yang ini contoh ya, ini nanti kamu jadi ketuanya, ini nanti jadi pemainnya, kamu nanti jadi wasitnya, kamu jadi ini ya, seperti itu. Saya kira dengan waktu 3 JP di pembelajaran kita PJOK itu sangat sudah bisa terlaksana dengan baik. Kalau kita benar-benar menyampaikan kepada anak-anak, saya yakin. Tapi ini kendala buat saya. Kenapa saya memilih yang kelas 4? Karena bisa diajak bicara. Otomatis kalau kita mengajarkan ke anak kelas 1, model pembelajaran ini tidak akan bisa berjalan. Seperti itu. Tapi belum kita coba, belum saya coba. Insya Allah nanti akan saya coba lagi pembelajaran saya kepada anak-anak kelas 1. Seperti itu. Terima kasih ya. Jadi implementasinya kita harus menjelaskan secara detail anak-anak. Sekarang kita melihat bagaimana cara boleh memecah juga ajar seperti ini loh. Oke, siap. Oke ya. Nanti saya kasih video saya makanya. Itu ada tuh, itu sudah real, apa yang sudah dilakukan ya. Oke. Dengan cara anak-anak tahu sekali dipraktekkan bisa. Siap. Oke, nah inilah pola pikir kita sebagai guru yang harus kita rubah. Ya, ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pola pikir kita itu harus bisa dirubah. Dia tidak, ya, jadi tidak monoton lurus terus Pak. Jadi nanti bisa belok-belok gitu ya. Kan boleh saja memberi ribet dengan berbagai macam cara. Siap, betul sekali. Seperti meremehkan dalam betul. Karena ada belum tentu memberikan pada anak itu. Nah, betul sekali. Nah, inilah kehebatan kita sebenarnya. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Guru PJOK. Sekian waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mohon maaf dari ucapan saya apabila ada yang kurang. Saya kirim bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah.